Hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025. Jumat 23 Mei 2025. Dan Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Aku terima dengan akalku, aku masukkan dalam hatiku, Roh Kudus menyertai. Amin. Ya, para malaikat penjaga Pakde kami, Bapak Mulyono dan Budi Ngatiningsih, kiranya doa kami ini Engkau sampaikan kepada Sang Allah Tritunggal Maha Kudus, Sang Firman Allah yang hidup, dan juga Engkau sampaikan kepada saudara kami, Bapak kami, Bapak Mulyono dan Ibu Budi Ngatiningsih, sehingga perjalanan jiwanya dapat menyertai dalam kehidupan dalam bersama dengan para kudus di Firdaus. Biarlah benih imannya selalu mengantarnya ke dalam, sehingga tidak ada hambatan dalam perjalanannya ke Firdaus. Ya Allah, dari roh-roh segenap daging Engkau telah menginjak-injak maut dan menggulingkan iblis serta memberikan hidup kepada duniamu. Berikan istirahat kepada jiwa hamba-Mu Adi Mulyono dan Ibu Ngatiningsih yang telah meninggal di tempat yang gilang cemerlang, tempat penyegaran, tempat istirahat di mana semua sakit, keluhan dan derita telah melarikan diri. Ampunilah setiap pelanggaran yang telah mereka lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan maupun pikiran. Biarlah benih imannya membawa dalam kehidupan bersama Sang Kristus dan para kudus di Firdaus. Karena Engkaulah Allah yang maha baik dan mengasihi manusia. Tak seorang pun yang hidup dan tak pernah berdosa. Hanya Engkau saja yang tanpa dosa. Keadilan benar-Mu itu selama-lamanya, dan firman-Mu itu kebenaran. Karena Engkaulah kebangkitan, hidup, dan tempat istirahat dari para hamba-Mu yang telah tertidur. Ya Kristus Allah kami, dan kepadamu yang kami sampaikan kemuliaan bersama dengan Bapa-Mu yang kekal dan Roh-Mu yang maha kudus, maha baik dan maha memberi hidup, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kiranya Bapak Mulyono dan Budi Ngatiningsih sudah hidup dalam kedamaian dan abadi bersama para kudus di Firdaus, dan perjalanan jiwanya, perjalanan dalam menunggu dalam kebangkitan kembali, serta perbuatan baiknya serta benih imannya membawa hidup dalam kedamaian dan keabadian di surga. Dan keluarga yang ditinggalkan bisa berjuang dalam kehidupan selanjutnya, dan bisa masih berjuang di dunia, bisa membawa benih imannya dan sampai kemudian kembali bersama dengan Bapa di surga. Amin. Dan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Di mana beliau ini bisa saya anggap sebagai Pakde, juga
sebagai teman curhat, sebagai orang yang diajak untuk cerita dari segala tempat ketika saya pulang kampung. Ini selalu mendengarkan cerita-cerita dan saya juga mendengarkan cerita-cerita beliau. Nah, satu hal yang saya ingat dari beliau itu tidak makan daging ya. Jadi yang dia makan paling banter telur gitu. Jadi setiap ada hajatan pasti disendirikan makanannya. Ketika yang lain makan sop, makan daging, nah beliau pasti disendirikan makan telur gitu. Jadi tidak ada telur. Jadi ketika ada doa peringatan kelahiran atau peringatan kematian dari seseorang. Nah, yang agak ada hubungannya di sini meskipun tidak ada korelasinya dengan iman ortodok, tetapi tradisi Jawa itu mirip ya dalam hal mendoakan mereka yang telah meninggal. Jadi dalam tradisi Jawa itu peringatan 3 hari meninggal. Nah, di ortodok juga ada 3 hari kan. Nah, kemudian kalau di ortodok kan 3 hari itu memperingati Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Kemudian 7 hari, ya 7 hari. Kalau di Jawa ada 7 hari, ini saya nggak tahu makna 7 hari, tapi dalam ortodok itu 9 hari ya. Jadi 9 hari itu angka sempurna. Kemudian 40 hari, 40 hari ini sama, Jawa dengan ortodok sama. Cuman kalau di dalam ortodok itu Tuhan Yesus naik ke surga kan 40 hari. Nah, di perjalanan Tuhan Yesus naik ke surga untuk 40 hari. Nah, dalam pengajaran iman ortodok selama 3 hari itu jiwanya itu diantar para malaikat, diantar malaikat ya. Jiwanya sebelum perjalanan ke Firdaus itu diantar para malaikat di tempat-tempat yang mereka senangi gitu. Kalau orang yang bijak itu katanya dalam pengajaran iman ortodok itu jiwanya diajak berkeliling di mana tempat-tempat ia berbuat bijak atau yang dia maui gitu. Nah, tapi kalau orang yang suka harta katanya dia hanya mengelilingi tubuhnya gitu. Jadi selama 3 hari itu hanya muter-muter di sekitar rumah. Tapi kalau orang yang bijak itu melakukan perjalanan ke tempat-tempat di mana dulu mau berbuat kebajikan. Itu ya selama 3 hari. Kemudian 40 hari itu naik ke surga, kemudian 100 hari. Nah, kalau di ortodok itu 90 hari ya. 90 hari juga kesempurnaan ya, angka kesempurnaan 90 hari. Kemudian kalau di Jawa itu ada 100, kemudian mendak, namanya mendak, kemudian 200 saya lupa ya kalau di Jawa, pokoknya ada mendak 1, mendak 2 gitu. Tapi ke dalam iman ortodok setelah 90 hari itu baru 1000 hari gitu. 1000 hari itu angka kesempurnaan 10 pangkat 3. Artinya sudah menyatu dalam Firdaus itu kalau doa-doa di ortodok gitu ya. Nah, setelah itu ya doa khusus, doa setiap ibadah, setiap liturgi itu selalu diucapkan. Karena bagi iman Kristen, iman ortodok itu bahwa jiwa itu meskipun mati tapi dia tidak mati gitu. Jadi tubuh mati artinya antara tubuh dengan jiwa terpisah, tetapi jiwanya tidak mati gitu. Sehingga membentuk jemaat di surga, membentuk gereja di Firdaus itu. Jadi perkumpulan orang-orang kudus yang telah menang itu loh di kitab Wahyu itu ya. Nah, mudah-mudahan Pak De Mulyono meskipun belum baptis dalam iman ortodok, tapi benih imannya bisa menyatukan yang
benih imannya bisa menyatukan dengan para firdaus di surga ini, di firdaus ini, begitu. Karena beliau sangat mendengarkan dengan kebijaksanaan dan selalu respect dengan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik begini. Oke, salam damai Pak D. Mul dan Ibu D. Kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus selalu menyertai kita. Amin. Nah, ini yakin kalau kamu bisa memanajemen sing warung ini, kamu bagus bisa ini menaik gitu. Harus wong nggon aku Mas. Brutone piro tak Mas. Iya. Sedina iki blonjo tak piro. Engko sore kae ning omah tak hitung brutone itu piro. Ki iso kira-kira cukup 10% ngono wae. Nah, nanti kalau misalkan sudah punya uang, kamu main saham atau emas. Jadi itu yang penghasilan pasif tuh. Gitu. Ini aku main ini. Misalnya BCA ya. Ini kan mudah iya. Rp25 nih. Nah, jadi ini aku kemarin belinya 95, sekarang 96. Itu anak lanang bisa Oh iya, anak lanang itu tapi harus jadi gini. Terus. Kalau kamu punya uang 1 juta, itu yang 250 dibuat main gini. Yang 750 ya buat untuk kerja, untuk modal yang bergerak gitu loh, untuk warung segala macam. Karena ini naik turun ini. Iya. Jadi kadang rugi, kadang naik gitu. Kalau misalkan nafsu malah rugi gitu. Aku juga belum lama ini anak-anak wis mempelajari itu. Iya. Nek koyo aku wis tekan Mas. Ora tekan aku wis ora telaten. Ini anak-anak. Memang dia wis jadi aku baru tahu. Jadi orang itu bisa memiliki perusahaan elit, perusahaan BCA ternyata gampang gitu loh. Ikut punya perusahaan yang besar-besar ternyata bisa meskipun orang miskin dengan cara ini. Gitu. Pas lagi dhuwur kae duyange dilepas kaya biyen. Ya. Emas ki piro? Emas. Saiki piro? 18 sekarang. Dilepas ora Pras. Iya. 18 belinya 15 kan udah 300.000 sendiri. Enggak nyampe 1 dulu itu. Oh iya kalau dulu. Aku aku kaya. Wis ngono lho, anakku mempelajari kok kuwi. Iya. Bapak wis tekan wakil kowe wis esuk. Anakmu umur berapa sing? Kuliah. Wis kuliah saiki? Cewek terus di putu lagi di putu. Wis putu menan ya. Si anak lanang iki sik kuliah mana? Isi. Oh isi. Oh iya. Dene mempelajari semua, pelajari kira menguntungkan, dia semangat. Makanya wong do judi online kuwi dikeguyu ning anakku. Ibu ora tertarik. Karo sing ini jadi benar. Sukses neng dunia, sukses neng akhirat. Ya. Jadi aku yang ini loh. Sekarang aku baru menemukan kuwi sing ortodok loh. Itu ternyata jadi mbiyen kuwi agama ki mung siji ternyata, yang ortodok kuwi. Terus ortodok engko ono terus nyempal neng Islam, nyempal neng Katolik, nyempal Kristen gitu. Jadi ternyata induknya itu di ortodok kuwi ternyata gitu. Ortodok sih adan enak kok. Lah iya. Kae aku nonton kon. Jadi jadi kalau misalkan Katolik, Kristen, Islam dijadikan satu, itu jadi ortodok gitu. Tapi ya ini tidak semua ya, ada yang maksudnya yang dibelokkan gitu loh. Ternyata sholat itu ternyata Kristen ortodok gue. Nah, jadi Islam itu mengcopy kebiasaan-kebiasaan nih di copy. Pas hari jam-jamnya itu ternyata gue dari ortodok gitu. Jadi wong Islam ya, wong Islam nanya misalkan maghrib, luhur jam segini artinya apa? Nggak tahu dia. Tapi kalau ortodok ada artinya ternyata itu. Jadi
yang esok itu subuh itu ternyata memperingati kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Terus jam 9 kan, setelah subuh jam 9 itu ternyata memperingati Tuhan Yesus dikhianati. Terus jam 12 memperingati Tuhan Yesus disalib itu. Jadi jam-jam itu artinya. Nah, tapi mereka nggak sadar seperti itu. Ya jadi gini dulu di kekristenan pertama kan di Turki sebenarnya itu pusatnya itu. Si Konstantinopel itu ternyata itu sebelum ada Katolik, sebelum ada itu ternyata di situ. Terus direbut Islam. Nah, si Al-Fatihnya itu bagaimana supaya orang Kristen Ortodok itu jadi Islam, jadi Islam. Nah, ternyata di copy gitu loh. Biar tapi lebih ringan dia gitu. Lebih ringan. Misal jadi setelah saya pelajari ini kayak gini tapi artinya beda. Oh gitu. Contohnya misalkan wong Ortodok itu ternyata bisa cerai sampai 3 kali kalau Ortodok itu. Jadi misalkan sangat bermasalah itu romone pendetanya bisa memberkati sampai 3 kali. Terus saya lihat kok Islam ada 3-nya juga ya, 3 istri itu. Nah ternyata gelem nanti nang swargane padha. Kowe punya 3 istri sama 3 kali nikah. Kan pilih yang Islam itu. Jadi pinter cara dulunya gitu caranya. Tak pelajari iki kok kadang itu ada kesamaan. Tapi gitu. Jadi manusia kan maunya yang lebih enak tapi hasilnya sama gitu loh. Meskipun hasilnya yang sesungguhnya ya sesungguhnya yang Ortodok itu yang ini. Oke, ya itu yang bener-bener saka Gusti Allah itu ya yang Ortodok itu. Tapi aku enggak itu apa ya sing ora saleh itu, cuman ngerti ilmune bae. Tapi kalau misalkan pas mau ya ini tak lakoke. Nek kayak aku gini Mas. Aku guys ngomong karo keluarga saya. Sampai kapan?